Indonesia. My God. People of God, Umat Tuhan, 450,000 people here last night, and tonight it looks it's bigger than last night. God is doing mighty things in Jakarta. tadi malam ada 450.000, tapi malam ini bahkan lebih besar. Allah sedang melakukan perkara yang dahsyat di Jakarta. Henry, come here a second. I have never seen what I am seeing here in Indonesia. It's Can you believe it? I mean, unbelievable. people of God, what we are seeing is a miracle, I'm telling you. It's incredible. Apa yang terjadi di Indonesia adalah hal yang menakjubkan. Now listen, I have dengarkan. some great news for the people of Indonesia. Ada sebuah berita yang sangat besar buat umat Indonesia. In May, Pada bulan Mei, this May, bulan Mei ini, we will begin kami akan memulai every day setiap hari on television, dalam televisi, on UTV. dalam TV UTV. 250 million people can watch UTV starting in May. 250 juta orang bisa melihat TV U. And you Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya. Selamat malam Pak Darmawan, Bu Yeti. Selamat malam. Oke, Cipung. Selamat malam Bu Emi. Ya, Bu Reni Anita ya. Selamat malam teman-teman. Pak Lukas, apa kabar Bu Reni ya? Oke, kita dukung dalam doa ya. Selamat malam Pak Timothy Alden. Selamat bergabung ya. Ya. Bu Emi, shalom semuanya. Praise God. Selamat malam Pastor John. Ya, selamat malam Pak Selamat malam teman-teman Darmawan. semuanya. Apa kabar? Pak Lukas. Sehat? Lalu Ya. Pak, selamat malam. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Dan kita sambut dulu host kita yang luar biasa malam ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dan teman-teman yang baru bergabung malam ini, kita ucapkan selamat datang Ibu Emi, Ibu Reni Anita, Pak Timothy Alden ya. Luar biasa, malam yang indah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan buka hati, percaya kuasa Tuhan akan dicurahkan untuk menjamah, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan. Katakan amin. Oke, kepada Pak Lukas Krisnanto, dipersilakan. Haleluya. Terima kasih Pastor John, waktu yang kesempatan diberikan oleh saya. Shalom, selamat malam Ya, Bapak Ibu. shalom. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Haleluya. Kita mengucap syukur pada malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang untuk beribadah mencari hadirat Tuhan pada Gereja Celsius Zoom online pada hari Sabtu 15 Juni tahun 2024. Kita imani, yakin, percaya ya Bapak Ibu, malam hari ini kita mendapatkan harapan dari Tuhan, kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kita yakini, percaya, amin Bapak Ibu. Kita sudah menerima dan kita sudah menerima pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam ini, saya ingin menyampaikan susunan acara ibadah gereja Celsius online hari Sabtu 15 Juni tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman atau Netherlands. Yang host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Yang kedua worship oleh Pastor John Sarbunan MA, yang ketiga pembicara oleh Pastor John Sarbunan MA, yang keempat doa prophetik oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Blitar, dan yang kelima pengumuman Gereja Celsius oleh Ibu Yeti Sulistyorini yang sekarang ada di Jakarta, dan yang keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan yang ketujuh selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah pada sore menjelang malam di hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa ke hadapan Tuhan. Segala hormat, puji, syukur kami mau naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Kami masih ada sebagaimana ada sampai pada malam hari ini. Ini semuanya karena kasih dan anugerah kebaikan yang Tuhan
yang tidak pernah habis dan putus-putusnya ya Tuhan. Pada malam hari ini kami saudara bersaudara boleh kembali datang untuk beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang layak, yang patut dipuji dan disembah ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan mulai menjadi perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau bahkan mau mengambil alih ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan. Kami percaya dan terlalu percaya malam hari ini. Kami menerima lawatan-Mu, kami menerima jamahan-Mu, kami menerima mujizat-Mu terjadi dan terjadi malam hari ini di dalam nama Tuhan pada malam hari ini di dalam ibadah gereja Sesium online. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa dari Sidoarjo yang sudah memimpin ya ibadah kita malam ini. Mari Bapak Ibu kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya, kita mau rasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita sekalian. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bersama katakan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Mujizat terjadi di tempat ini. Dengan iman katakan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang saat ini. Amin Tuhan. Saat ini harapan-Mu yang rasakan. Saat aku menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini harapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ya Tuhan, urapan-Mu rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kepadamu kami percaya, kami sujud menyembah di hadapan. Terima kasih Yesus. Oleh karena kasih-Mu dalam hidupku, aku ada saat ini.
Tuhan bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami mencintai Tuhan di atas segala galanya. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Sembuhkan yang sakit malam ini, hidupkan yang susah, kuatkan yang lemah. Kepadamu kami percaya. Haleluya. Oleh karena pertolongan-Mu, setiap langkahku, aku hidup hari ini, Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allahku, penebus segala dosa-dosaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, Yesus Sang Juru Selamatku. Oleh karena kasih-Mu dalam hidupku, aku ada saat ini, Yesus. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Praise God. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Sungguh Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kepadamu kami percaya, firman-Mu digenapi malam ini. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku,
Mari Tuhan bawa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Untuk langkah-langkah kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dalam malam ini Engkau menjawab kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah firman yang hidup itu. Kepadamu kami percaya, Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Kesetiaan Tuhan nyata di hidup kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Mari kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan di malam ini. Haleluya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Di sana ada, sahabat kita yaitu Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya akan berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat malam. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pujian tadi boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sucikan hati dan pikiran kami, yang mana kami sebentar akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu lebih hari lebih heran Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya yang sudah memperdengarkan ya doanya malam ini di hadapan Tuhan bagi kita sekalian. Oke. Ya, selamat Amin. bergabung teman-teman semua. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya dalam ibadah kesayangan kita semua yaitu Zoom CLCC ya. Dan saya percaya malam ini kabar baik bagi kita sekalian. Engkau yang datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa pertolongan, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita akan mulai ibadah kita malam ini, saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat kita di malam hari ini yang sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ini ada sedikit trouble pada kamera. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap enjoy bisa mendengarkan ya khotbah yang saya sampaikan. Oke. Di sana ada Ibu Emi. Saya ingin menyapa Ibu Emi. Shalom Ibu Emi. Boleh open mic-nya Bu? Saya ingin tahu Ibu dari kota mana? Dari Surabaya, Pak. Dari kota Surabaya. Ya, selamat bergabung Bu Emi. Bu Emi, tahu informasi ini dari mana? Ibadah CLCC, Zoom CLCC? Dari Bu Lili Anggono. Oh, Bu Lili Anggono. Oke, praise God. Tuhan Timothy anak saya, Pak, yang Oh, ini Timothy ini, Alden, anak Ibu. Oh ya, shalom, selamat malam. Ya, Mas Timothy, apa kabar? Iya, baik. Ya, senang Biasa. sekali ya berjumpa denganmu malam ini ya. Suatu Iya. kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berjumpa dalam Tuhan ya. Dan Iya. di sana juga ada Ibu Reni Anita dari Surabaya juga. Shalom Bu Reni Anita. Oh, bersama dengan suami tercinta ya.
Oke, puji Tuhan. Saya percaya inilah kelebihan dari ibadah online. Kita bisa masuk dari berbagai kota, ya, dari berbagai tempat, wilayah, dari berbagai juga bangsa, sehingga kita bisa saling menyapa malam hari ini. Oke, selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung. Mari siapkan hati karena malam ini sebentar lagi kuasa Tuhan akan turun atas kita semua. Yang percaya katakan amin ya. Imani, saudaraku, imani. Engkau datang dengan iman malam ini, engkau pulang tidak akan pernah sia-sia ya. Tuhan perhitungkan iman saudara sekalian. Saya sudah mengalaminya. Tuhan yang menyembuhkan saya dengan cara yang ajaib. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan saudara-saudara semua yang hadir pada malam ini ya. Haleluya. Oke, nanti sebentar kita akan doa untuk saudara-saudara sekalian dan saya minta Bapak Ibu lakukan tindakan iman, saudara-saudaraku ya. Saudara bisa meletakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan saudara arahkan tangan kananmu di depan layar monitor dan biarkan kuasa Tuhan mengalir malam hari ini untuk menjamah saudara-saudara sekalian ya. Siapa yang sakit malam ini? Apapun penyakitmu, Tuhan mau menyembuhkan engkau semua pada malam hari ini ya. Letakkan sekarang tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kananmu saudara sekalian di depan layar monitor. Di dalam nama Yesus, ingat Bapak Ibu sekalian, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Ya, di hati, pikiran, di mulut, di hidupmu ada kuasa Tuhan. Percaya bahwa Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari-hari ini yang engkau lihat banyak persoalan, pergumulan, beban, penderitaan, kesesakan. Tapi di saat imanmu bangkit dan engkau bertindak, engkau menjamah Tuhan seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, masuk ke dalam wanita yang sakit itu. Dan dia juga disembuhkan Tuhan. Terima malam hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau yang sakit, terima dalam nama Yesus. Apapun juga penyakitmu, hari ini juga kuasa Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau terima kesembuhan malam ini dalam nama Yesus. Di antara saudara mungkin ada anak atau menantu atau cucu yang sakit, atau mertua atau kakak atau adik siapa yang sakit, imani. Malam ini kuasa Tuhan akan juga menyembuhkan mereka. Seperti seorang ibu dalam Injil Matius 15, dia datang pada Tuhan pada waktu anaknya sakit, dia mewakili anaknya dan Tuhan sembuhkan anaknya ya. Perwira di Kapernaum juga mewakili akan hambanya yang sakit. Dia berkata, katakan sepatah kata saja dan hambaku akan sembuh. Imani malam ini. Anakmu yang sakit, cucumu yang sakit, dalam nama Yesus. Mertua, menantu yang sakit, imani malam ini kuasa Tuhan bekerja saat ini. Dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Itu bukan tanganmu lagi. Tapi itu adalah tangan Tuhan sendiri yang berlubang paku. Menjamah engkau. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau pulih. Jadilah engkau menang di dalam nama Yesus. Aku percaya yang sakit di bagian kepala, sakit di bagian badan, tubuh, bahkan sakit di bagian kaki, sembuh dalam nama Yesus. Penyakit-penyakit yang tidak bisa tersembuhkan secara medis, engkau sembuh malam ini di dalam nama Yesus. Aku percaya orang tua yang hadir malam ini yang mengimani anaknya sembuh, menantunya sembuh, cucunya sembuh, terima dalam nama Yesus. Engkau sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan keyakinanmu, terjadilah sesuai dengan doamu, sesuai dengan harapanmu, impianmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam ini kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami umatmu. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang banyak yang sudah terjadi ketika mereka berdoa dengan iman dan mujizat terjadi, saudaraku. Ada yang kesaksian susu suaminya yang mengeluarkan cairan sampai ada keluar darah. Setelah didoakan, puji Tuhan, ternyata bagian payudara susunya itu sudah tidak mengeluarkan lagi cairan ya. Kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan. Kalau kita mau cerita banyak sekali ya, saudara-saudara. Ibu Yeti mengalami dan teman-teman yang lain juga tentu mengalami ya. Haleluya. Oke. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama merenungkan sebuah renungan firman Tuhan yang sangat indah. Dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua. Oke, selamat datang Ibu Lidi Handayani yang sudah menginformasikan kebaktian kita malam ini sehingga teman-teman bisa hadir ya. Ibu Emi, ada putranya juga ya, Timothy Alden, dan juga ada Ibu Reni Anita. Haleluya.
Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan untuk menjamah. Saya percaya beberapa saudara hari ini Tuhan akan hiburkan hatimu, Tuhan kuatkan imanmu, dan Tuhan sedang menyelesaikan segala persoalanmu. Katakan amin ya. Tuhan sedang mendengarkan jeritan-jeritan hatimu, dan percayalah doamu sedang didengar oleh Tuhan dan sudah didengar oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, praise God. Oke, malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dulu ya. Haleluya. Sebuah renungan firman Tuhan yang indah pada malam ini kita akan lihat bersama-sama. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan Papa Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan membantu saya untuk memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam ini. Katakan Tuhan Yesus. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Katakan sekali lagi, disampaikannya firman-Nya. Disampaikan firman-Nya. Dan disembuhkannya aku. Dan disembuhkannya aku. Amin. Itu kata Tuhan ya. Di dalam Mazmur 107 kalau sudah baca dalam ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya aku ya. Orang-orang yang sakit malam ini aku percaya Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah pemulihmu. Katakan amin ya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Katakan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bilang saya mau dipulihkan. Saya mau dipulihkan Tuhan. Saya mau disembuhkan. Saya mau disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau diberkati. Haleluya. Oke, haleluya. Praise God. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat sebuah renungan kita pada malam ini, dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan tuntun langkah kita. Dan malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-357. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan bawa kita melangkah step by step. Tuhan bawa kita untuk memahami, mengerti tentang rahasia ini. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya. Amin. Kemuliaan Allah dalam apa, saudara? Mentaati pemimpinnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita tanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya? Ada. Jawabannya apa, saudaraku? Ada. Pasti ada, saudaraku ya. Karena di atas pemimpin itu Tuhan berikan otoritas, ya. Tuhan memberikan suatu kepercayaan, suatu urapan yang baru untuk memimpin umat Tuhan. Seperti Musa memimpin umat Tuhan, seperti Daud memimpin umat Tuhan, ya. Demikianlah juga, saudaraku, Tuhan anugerahkan urapan, kuasa, hikmat, akal budi untuk seorang pemimpin memimpin umat Tuhan, ya. Dan karena itu saya percaya ketika umat Tuhan menyadari ini ada kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya, maka itu benar-benar kemuliaannya akan menjadi nyata. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan di awal-awal bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib selalu bicara tentang penderitaan. Salib bicara selalu tentang bagaimana menyangkal diri. Salib bicara tentang bagaimana kita berkorban, saudaraku. Salib bagaimana menceritakan bagaimana kita rela menderita bagi Yesus. Tapi di balik semuanya itu, saudaraku, ada kemuliaan, ada kemuliaan, glory yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Amin. Haleluya. Hari-hari ini apakah engkau dalam penderitaan karena sakit penyakit, karena keuangan, karena ekonomi, karena masalah pekerjaan, bisnis, atau hubungan-hubungan yang sedang tidak harmonis, hubungan yang lagi tidak baik. Ketika engkau terus mentaati akan pemimpinmu, Tuhan berikan pemimpin seorang yang punya hati untuk melayani, dan engkau mentaati pemimpin yang Tuhan berikan, maka di situ kemuliaan Allah Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu, ya. Sama seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel, ada kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan di situ. Wow, dahsyat sekali. Oke, untuk memahami ini kita akan lihat dulu. Nats Alkitab kita malam ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 17. Dan kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, silakan memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita semua. Terima kasih Pak John. Selamat malam Yes. Bapak Ibu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Nats Alkitab kita terambil dari Ibrani 13 ayat 17 yang mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Yang dipimpin, Tuhan ingin mentaati yang memimpin, ya, sebagai seorang pemimpin. Dan tugas kita mentaati. Taat itu artinya, Bapak Ibu sekalian, kita menuruti. Selama pemimpin itu benar, memimpin kita ikuti aja, saudaraku. Ya, percaya ketika pemimpin benar, dia akan memimpin hal yang benar. Tapi kalau pemimpin salah, dia akan memimpin pada hal yang salah. Ya, apalagi menyesatkan umat Tuhan. Alkitab berkata lebih baik batu kilangan diikat di lehernya dan dia dibuang ke dalam laut daripada dia menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini. Saudaraku, seorang pemimpin ini dia bertanggung jawab ya atas jiwa dari orang-orang yang dia pimpin, saudaraku. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jadi kalau pemimpin melakukan dengan gembira karena yang dipimpin mentaatinya, itu justru membawa keuntungan bagi yang dipimpin. Tapi kalau yang dipimpin tidak mentaati pemimpinnya, saudaraku, dan itu mengakibatkan pemimpin itu melakukan dengan keluh kesah, maka itu tidak akan pernah membawa keuntungan bagi yang dipimpin. Katakan amin. Percayalah, seorang gembala yang baik, dia akan bawa domba-dombanya itu ke rumput yang hijau. Dia tahu di mana rumput hijau akan disediakan, diberikan domba itu makan sampai kenyang. Setelah makan sampai kenyang, baru dia bawa lagi ke sungai, ke air yang tenang. Di sana dia beri minum, sehingga domba itu tidak kehausan, domba itu disegarkan, ya, dipuaskan, saudaraku. Kalau domba dekat dengan gembala aman, ya. Ada yang memproteksi dia, saudaraku. Sehingga ketika datang serangan intimidasi dari beruang pemangsa yang lain seperti singa, harimau, macan tutul, domba itu aman. Karena apa? Gembala selalu berjaga-jaga untuk keselamatan domba itu. Wow, luar biasa ya. Maka itu Bapak Ibu sebagai domba, sebagai jemaat belajar mentaati pemimpin, ya, itu indah sekali. Dan ketika pemimpin melakukan dengan segenap hati, itu mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan, yang mendatangkan berkat, kuasa, mujizat terjadi. Nah, saya perhatikan di dalam acara-acara kebaktian seringkali terjadi mujizat, kesembuhan. Itu kenapa? Karena yang dipimpin dia punya respek kepada pemimpinnya, dia punya rasa hormat, dia punya rasa segan mentaati, saudaraku. Orang yang memimpin itu sebagai suatu wakil yang Tuhan berikan, saudaraku, sehingga kuasa itu mengalir dengan cepat sekali. Ya, saudara masih ingat ketika Yesus ada di Nazaret, orang-orang di Nazaret mereka tidak mentaati Yesus, ya, mereka tidak menghormati Yesus, dan Alkitab berkata tidak ada satu mujizat yang Yesus buat di sana. Kenapa? Karena orang-orang itu mengatakan Yesus anak tukang kayu, ayah ibunya kami kenal, dan itulah sebabnya Yesus tidak membuat satu mujizat pun terjadi di sana. Tapi saudara lihat di Kapernaum, di Betania, saudaraku, ya, lihat di mana lagi, saudaraku, di Nazaret, di tempat-tempat yang lain Tuhan buat keajaiban, ya, saudaraku, Bethlehem, wow, Kapadokia, terjadi mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Orang-orang di sana tahu menghormati Yesus, ya. Jadi respon saudara-saudara itu menentukan apa yang kau dapatkan, ya. Kalau malam hari ini kau mau dipulihkan, kau mau disembuhkan, kau mau diberkati, mau ditolong Tuhan, sikap hatimu itu penting di hadapan Tuhan, ya. Karena apa yang kau responi itu akan datang kepadamu. Sebaliknya kalau engkau tidak meresponinya, engkau tidak yakin, engkau menolaknya, itu akan makin melemah dan akan makin hilang dari hidupmu, ya. Amin. Oke, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mentaati pemimpin. Katakan amin, ya. Jadi kapan kemuliaan Allah dinyatakan? Pada waktu engkau dan saya berkata, ya Tuhan, aku mau mentaati pemimpin yang kau taruh otoritas di atasnya untuk memimpin aku. Ketika engkau mentaati pemimpin, baru engkau lihat kemuliaan Allah dinyatakan, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mentaati pemimpin. Pemimpin yang mana, saudaraku? Pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas keselamatan umat yang dipimpinnya. Dengan apa? Dengan gembira, dan itu mendatangkan keuntungan bagi umat Tuhan sebagai jemaatnya. Katakan amin, ya. Soal tidak rugi ikut Tuhan. Kau ikut Tuhan dengan sepenuh hati, engkau mendapatkan apa yang luar biasa. Soal lihat ini. Ketika Kaleb dan Joshua mereka ikut Tuhan, mereka ikut Musa yang memimpin mereka,
Mereka dijanjikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mereka masuk di dalamnya dan mereka menikmati, mereka dan keturunannya. Tapi lihat saudaraku, sebaliknya untuk yang mayoritas saudaraku, pemimpin yang lain 10 orang itu mereka berontak pada Tuhan, mereka berontak pada Musa. Dan apa yang terjadi? Tuhan marah sekali. Sehingga mereka semua tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka ada di mana? Mereka mati di padang gurun, saudaraku. Mereka mati karena apa? Dipagut oleh ular berbisa. Mereka mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan mereka tidak pernah mendapatkan apapun. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak mentaati Tuhan sebagai pemimpin agung mereka, dan mereka tidak mentaati Musa sebagai pemimpin rohani yang memimpin mereka, saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita lihat ada perbedaan yang jelas di sini antara orang-orang yang mentaati pemimpin seperti Kaleb dan Joshua. Mereka memasuki tanah perjanjian, sementara yang lain yang berontak pada Tuhan, berontak pada Musa sebagai pemimpinnya, mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Saya berdoa supaya malam hari ini semua kita, Tuhan bawa kita masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Berapa banyak saudara malam ini siap memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya, yaitu kita bisa pelajari dari 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang akan membuat hati kita bersukacita, hati kita berglori, hati kita bahagia sekali, hati kita tenang, hati kita damai. Meskipun hari ini engkau dalam persoalan, pergumulan, masalah, beban, penderitaan, tapi hatimu jadi tenang, hatimu jadi bahagia, hatimu damai. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya. Orang yang mentaati pemimpinnya itu hidupnya bahagia, ya. Pemimpinnya benar, dia akan selalu memimpin domba-dombanya, umatnya ke jalan yang benar, dan dia akan bahagia. Tapi kalau tidak mentaati pemimpinnya, Bapak Ibu, itu sangat akan menyedihkan sekali, ya, seperti yang dialami tadi oleh 10 orang pengintai itu, saudara. Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Nah, mari kita lihat siapa dia yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya. Kita lihat ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mendengarkan. Ya, mendengarkan ini penting. Mendengarkan dengan sepenuh hatinya. Apa yang dia dengarkan? Dia mendengarkan akan nasihat. Nasihat siapa? Nasihat Bapak rohani dan pemimpinnya. Mari kita lihat dulu, ya, 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16 yang mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Amin. Singkat sekali. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan di Korintus, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Karena Paulus sendiri telah menuruti teladan dari Yesus, ya. Yesus adalah Tuhan dan Raja, pemimpin yang agung, pemimpin alam semesta ini. Paulus telah menuruti akan teladan Yesus, dan itulah sebabnya dia juga menasihatkan jemaat Tuhan di Korintus supaya mereka juga mengikuti teladan dia. Katakan amin, ya. Pemimpin yang baik, dia akan selalu mengajak jemaatnya, umat yang dia pimpin, untuk mengikuti teladannya. Kalau pemimpin suka berdoa, maka yang dipimpinnya suka berdoa. Katakan amin. Kalau pemimpinnya suka untuk memperdengarkan firman Tuhan, maka jemaat yang dipimpinnya juga akan suka mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Amin. Kalau pemimpinnya suka beribadah dengan sepenuh hati, suka menyembah Tuhan, suka untuk apa, saudaraku? Melakukan hal-hal yang baik, maka jemaatnya juga akan melakukan hal yang sama. Katakan amin, ya. Jadi saya percaya air mengalir itu dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang rendah. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, ini yang pertama. Jadi mendengarkan itu penting. Nah, orang itu bisa bahagia dan orang bisa merana tergantung apa yang dia dengar.
Orang bisa kuat, orang bisa lemah, tergantung apa yang dia dengar. Orang bisa menang, orang bisa kalah, tergantung apa yang dia dengar. Orang bisa sehat, orang bisa sakit, tergantung apa yang dia dengar. Pastikan malam hari ini engkau sedang mendengarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan melalui pemimpin Bapak Rohani. Katakan amin, ya. Saudaraku, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, baik-baik engkau mendengarkan dengan sepenuh hati. Maka Ulangan 28 berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah roti adonanmu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkati semua yang kau kerjakan, kau diberkati. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Telinga yang mendengar itu penting, saudaraku. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Apa yang kau dengar akan menentukan masa depanmu. Katakan amin. Dan berapa banyak saudara malam ini yang yakin, berapa banyak saudara yang percaya malam ini bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan kita yang penuh harapan. Lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dokter boleh ngomong apapun tentang saudara. Dokter boleh berkata penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Orang boleh berkata tentang hal yang buruk tentang dirimu. Tapi selama engkau mendengarkan firman Tuhan, maka imanmu bertumbuh. Selama engkau mendengarkan firman Tuhan, iman yang bertumbuh akan menarik kuasa Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu. Ketika dokter berkata kepada ibu saya bahwa saya tidak bisa disembuhkan lagi karena pada waktu saya dalam keadaan koma di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang terkenal di Malaysia, di Queen Elizabeth Hospital, saudaraku, ya. Dan dokter sudah hands up, dokter sudah angkat tangan, saudaraku. Dokter bilang dia tidak bisa menolong lagi karena semua alat yang dipakai di tubuh saya sudah tidak mempan lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi. Kemudian obat yang paling terbaik, yang paling bagus sudah dimasukkan ke tubuh saya tapi tidak ada hasilnya. Malah kondisi saya dalam keadaan drop, saudaraku. Dan dokter berkata, ibu, saya tidak bisa menolong anak ibu lagi. Ibu saya cuma berkata, dokter, kalau engkau tidak bisa menyembuhkan anak saya lagi, saya masih punya satu dokter di atas segala dokter. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan dokter kaget. Dokter bilang, ibu orang percaya? Iya, saya percaya dokter, kata ibu saya. Dan dia bilang, dokter, izinkan saya mau doakan anak saya. Lalu dokter bisik di telinga saya pada waktu saya terbaring di atas ranjang tempat tidur. Dokter bisik, dokter bilang, John, ibumu datang. John, ibumu datang. John, ibumu datang. Diulang kalimat itu sampai beberapa kali. Makanya proses pengulangan itu penting, ya, saudara-saudaraku. Bapak Ibu, ketika saya mendengar ibumu datang, wow, saya mulai buka mata karena waktu saya dalam keadaan koma sebelumnya. Saya belajar buka mata ketika saya melihat di samping ranjang saya di sebelah kanan, dari warna baju, jam tangannya, sampai bagian kepala, saya kenal, oh ini mama saya. Saya tanya, mama datang dengan siapa di sini? Yang kedua saya tanya, mama, siapa beritahu mama saya ada di sini? Oh, hatinya hancur sebagai seorang ibu yang melahirkan. Dia cuma bilang, John, kamu harus lebih mengasihi Tuhan Yesus ya. Saya angguk, saya bilang, iya mama. Dia tanya lagi, kalau kamu sembuh, kamu mau melayani Tuhan dengan kapal ini, karena waktu itu saya melayani di sebuah kapal penginjilan ya, sebagai seorang misionari. Kami ada 36 negara, dan salah satu orang Indonesia, kami ada 3 orang, salah satu saya. Dan saya mengalami musibah kecelakaan itu. Karena saya bekerja di kapal tersebut, saya lupa pakai safety belt, sabuk pengaman, akibatnya saya jatuh dari atas itu geladak kapal, skoci kapal, turun sampai ke dermaga, 17 meter, saudaraku. Mengakibatkan kedua tulang tangan kaki saya patah. Rusuk beberapa yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur di tangga kapal, mengalami pendarahan di otak, dada terbentur di atas dermaga, infeksi paru-paru. Dalam keadaan sudah tidak berdaya, saya melihat sekeliling saya sudah gelap. Saya bilang, Tuhan jangan ambil nafas saya dulu, Tuhan izinkan saya hidup. Supaya saya bisa menceritakan namamu kepada banyak orang, bahwa Engkau Tuhan adalah Raja yang berkuasa selama-lamanya. Dan benar Tuhan, dengar doa saya yang singkat itu, teman-teman turun dari kapal, mereka akan angkat badan saya dan mereka bawa ke rumah sakit. Mereka sudah menangis semua, mereka tahu saya bakal mati. Tapi puji Tuhan, saya hidup hari ini benar-benar anugerah Tuhan. Karena ada orang yang peduli, yang banyak yang mendoakan saya sehingga saya hidup hari ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan kuasa yang sama yang telah menyembuhkan saya secara supranatural, saya percaya malam ini juga kuasa yang sama yang kau alami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu dia. Yang pertama mendengar dulu ya, mendengar penting. Setelah engkau mendengarkan, maka yang kedua, kita lihat ya, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya. Mari kita lihat yang kedua setelah dia mendengarkan, baru yang kedua dia menerima. Dia menerima siapaku? Dia menerima seorang utusan. Nah, utusan ini membawa pesan apa? Pesan peringatan dari Bapa rohani,
dan pemimpinnya. Jadi Paulus mengirim pesan lewat Timotius ya, dan Timotius disuruh ya 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17 yang mengatakan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup. Saya ulangi, ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Amin. Amin. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, tugas yang kedua dari seorang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya, maka yang kedua dia menerima, ya jangan menolak. Lawan kata dari menerima kan menolak. Dia menerima siapa? Dia menerima utusan Tuhan yang menjadi pembawa pesan peringatan dari Bapa rohani, yaitu pemimpinnya. Ya, jadi saudaraku, Timotius ini dia bertindak sebagai seorang utusan yang diutus oleh Paulus untuk menyampaikan pesannya kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Jadi itu dia Bapak Ibu sekalian. Jadi ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpin ada di sini, yang menerima utusan Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ini saudaraku. Setelah dia menerima utusan Tuhan, baru ini yang ketiga. Nah, ini penting, saudaraku. Yang ketiga, dia menghindari. Menghindari apa, saudaraku? Menghindari bahaya. Yang namanya bahaya harus dihindari, ya. Jangan diikuti, saudaraku. Menghindari bahaya. Bahaya apa, saudaraku? Bahaya orang sombong. Ya, orang sombong yang salah menyangka dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini bahaya, Bapak Ibu, ya. Orang sombong itu menjadi kekejian bagi Tuhan, dan Tuhan paling benci orang sombong. Mari kita lihat ayatnya, 1 Korintus 4 ayat 18. 1 Korintus 4 ayat 18 yang mengatakan, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Amin. Orang yang sombong, saudaraku, mereka selalu membuat berbagai macam opini yang membingungkan, ya saudaraku, yang bahkan melemahkan orang percaya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin yang ketiga, tugas dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpin, dia akan menjauhi, dia akan menghindari. Menghindari apa? Menghindari bahaya. Bahaya dari mana, saudaraku? Bahaya dari orang sombong, ya, orang sombong yang salah menyangka pendapatnya itu tidak benar, tidak tepat, ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia aman, ya, dalam perlindungan Tuhan. Oke, ini yang ketiga. Lalu kita lihat dari 3 rahasia iman ini, saudaraku. Sekarang kita lihat apa hasilnya, manfaatnya apa bagi kita sekalian tentang kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpinnya. Mari kita lihat yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia menuruti teladan Bapa rohani dan pemimpinnya. Mari kita lihat ya, dari 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Amin. Amin. Turutilah teladanku. Jadi tugas dari orang-orang yang mengerti akan kemuliaan Allah dalam mentaati pemimpin, dia akan apa, saudaraku? Menuruti teladan dari Bapa rohani, pemimpinnya, ya. Nasihat-nasihat yang diberikan itu nasihat yang mendatangkan kebaikan, yang akan bermanfaat bagi dirinya. Dan kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menuruti apa, saudaraku? Dia menuruti ajaran Bapa rohani dalam setiap jemaatnya. Mari kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus 4 ayat 17. 1 Korintus 4 ayat 17 yang mengatakan, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Amin. Amin, ya. Jadi ini dia, saudaraku. Hasilnya bagi orang percaya taat pada firman, dia manut, ya. Artinya dia menuruti ajaran Bapa rohaninya, ya, dalam setiap jemaat. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi rendah hati, ya.
Rendah hati oleh apa? Oleh pemimpin yang datang lagi kepadanya. Mari kita lihat 1 Korintus 4 ayat 18. 1 Korintus 4 ayat 18. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Amin. Amin ya. Dan mereka pikir bahwa Paulus tidak datang lagi kepada jemaat Tuhan di Korintus. Ternyata apa? Paulus datang ke sana ya untuk memberitakan kabar baik. Jadi kehadiran seorang pemimpin itu selalu membawa kabar baik, membawa suatu kebaikan, ya, membawa kesegaran, membawa kekuatan bagi jemaat yang dipimpinnya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian dan kita akan berdoa ya terlebih dahulu, dan puji Tuhan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, di sana ada sahabat kita, puji Tuhan. Selamat datang Bu Indriani ya, sudah bersama kita di malam hari ini. Dan oke, saya akan minta sahabat kita untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di malam ini. Haleluya. Ibu Lili Handayani, silakan berdoa buat firman Tuhan malam ini, Ibu Lili. Malam semuanya. Ya, malam Ibu Lili Handayani. Ya, oke. Terima kasih firman-Nya Pak John. Mari Amin. kita untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah Tuhan, terang bagi jalan kami ya Tuhan, karena kami tahu apabila Engkau tidak bersama dengan kami, apabila Engkau tidak menuntun langkah-langkah kami Tuhan, kami akan jatuh, kami akan terperosok ya Bapa. Tetapi karena Engkau Tuhan mengasihi kami, Engkau yang telah memanggil kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu, kami percaya hidup kami lebih baik Tuhan dan sangat baik berada di dalam tangan-Mu Ya, Tuhan. Yesus. Pemeliharaanmu yang terbaik Tuhan bagi hidup kami percaya Tuhan, apa yang kami imani Tuhan itu tidak akan sia-sia. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau Amin. melihat Tuhan ketaatan kami, ketekunan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh ya Bapa. Yes. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kami firman yang baru setiap hari Tuhan. Ya, Biarlah firman ini tumbuh Tuhan di tanah-tanah yang subur di dalam hati kami Tuhan. Segala apa yang menjadi penghalang Tuhan, kekerasan di dalam hati kami, Engkau yang lembutkan hati kami yang ya, keras Yesus. Tuhan. Biarlah firman itu berbicara Tuhan, untuk mencelikkan mata kami, hati kami Tuhan, untuk terus melekat kepada Engkau, karena dengan demikian Tuhan, kami bisa menjalani hari-hari kami Tuhan, tanpa Engkau kami jatuh Tuhan. Kami Ya, percaya Tuhan, Kau akan menjadikan kami kepala Tuhan dan bukan ekor Tuhan. Amin. Kau ada hidup kami lebih daripada apapun Tuhan, lebih daripada burung-burung di udara, lebih daripada ikan-ikan di laut Tuhan, lebih Ya, daripada Yesus. bunga di padang. Engkau memelihara mereka, Kau juga akan lebih memelihara kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan kami ketaatan Tuhan, untuk lebih melekat lagi, lebih dekat kepada Engkau Tuhan, tidak meninggalkan sedikit pun iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan, setiap yang sudah hadir malam hari ini dalam ikut Zoom doa ini Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka satu persatu Tuhan, baik yang dalam sakit penyakit, yang dalam masalah keuangan, yang dalam masalah apapun Tuhan. Engkau sendiri yang menilik semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Karena apa yang kami butuhkan Kau lebih tahu Ya, ya Bapa, Yesus. dan Kau akan memberi semuanya tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau juga memberkati Pak John dan keluarganya Tuhan, juga tim doa dari CLCC yang sudah banyak sekali Tuhan untuk membantu doa daripada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja melalui Pak John dan tim doa ini Tuhan untuk mendoakan Ya, Yesus. orang-orang yang membutuhkan Tuhan, dan Tuhan benar-benar bekerja, mujizat Tuhan boleh terjadi dan banyak orang diselamatkan ya Bapa. Kau tidak akan melihat Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan sia-sia Tuhan, tapi Engkau akan memberikan kemenangan ya Amin. Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Kau memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan, umur yang panjang Tuhan, Kau memberkati, menyertai, melindungi Pak John dan keluarganya Tuhan, dari ujung Ya, rambut Yesus. sampai tidak akan biarkan kekurangan, Kau tidak akan membiarkan apapun Tuhan terjadi, Kau melindungi hamba-Mu dimanapun dia berada ya Bapa. Terima Amin, kasih Tuhan. Tuhan, lebih heran lagi, lebih Yes. dan lagi Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa, sehingga Amin. nama Tuhan permuliakan. Terima kasih Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat malam yang indah ini. Kami serahkan segala doa permohonan kami, pengharapan kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lydia Handayani yang sudah menaikkan doa yang sangat indah sebagai doa peneguhan firman ya di malam ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Tuhan memberkati Ibu Lydia Handayani. Ya, amin ya. Ko Anggono ada di sana juga? Ada Pak John. Oke, shalom Ko Anggono. Saya mendengar suaranya. Ya Pak John, makasih Pak John. Oke, praise God ya. Semangat ya Ko Anggono. Oke, Tuhan memberkati. Haleluya. Tadi siapa Aldo tadi masuk, Aldo anaknya Ibu Luciawati. Dalam ibadah doa mujizat 1 jam ya. Ibadah doa mujizat 1 jam, kalau hari Sabtu kita mulai jam 10 Bapak Ibu. Dan memang jam 10 karena ada ibadah tatap muka ya. Jam 10 kita adakan. Dan setiap hari di luar hari Sabtu kita mulai jam 13. Oke, Bapak Ibu. Demikian sedikit info dari kami ya. Oke, kembali kepada host kita luar biasa malam ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Karena pada malam hari ini Yesus telah memberikan pengajaran firman Tuhan yang baik buat kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Supaya bisa kita melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita, kita harus mentaati akan pemimpin kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita selalu yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat buat kita asalkan kita benar-benar mau mendengar dengan sepenuh hati kita nasihat-nasihat yang Tuhan berikan pada kita, bahkan kita juga harus dapat mau menerima apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga harus menghindari bahaya dari orang-orang yang sombong lagi di dalam kehidupan kita agar tidak menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya pada malam hari ini. Firman yang sudah diberikan kepada kita melalui hamba-Nya Pastor John Sarbunan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Jaju Kuswandi yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Jaju Kuswandi. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Juga kepada terima kasih Pak Lukas. ya, sama-sama Ibu Jaju, semangat terus. Juga kepada Ibu Lili Handayati yang juga tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Lili. Salam buat keluarga semuanya. Tuhan Yesus Ya, terima berkati. kasih Pak Lukas. Sama-sama Tuhan berkati. Iya, dan juga kepada Bapak kita yang luar biasa pakai Tuhan, yaitu Bapak Frans Angki Kuara yang dari Bekasi yang sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Frans Angki. Salam buat keluarga yang ada di Bekasi. Yes. Yes. Haleluya. Dan kita akan masuk tata ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik. Doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu kita, yaitu Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Blitar. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Esti. Ya, baik. Sebelum Ibu Esti menaikkan, nanti Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari Cifung. Dan kalau sekiranya ada 1-2 pertanyaan, silakan Pak Darmawan bisa menanyakan ya, mewakili kita semua. Oke, silakan Ibu Puji Astuti Esti. Ya, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Bapak Pastor. Kita mau doa profetik. Mari kita sama-sama berdoa profetik. Doa profetik pertama bagi bangsa-bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo yang saat ini ada di Blitar. Tuhan berkati Bu Puji. Amin. Terima kasih Bapak John. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu kita yaitu Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani. Tuhan Yesus memberkati. Kurang lengkap itu. Ya, makasih. Banyak sekali Pak Lukas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Blitar. Ya, amin. Ya, sebentar datang semua. Saya salamkan. Ya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang luar biasa yaitu Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri yang sekarang ada di Jakarta. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Yeti. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Iya, sama-sama. Bapak Ibu semua yang terkasih. Terima kasih, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan.
Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 86, Perumahan Pondok Chandra Indah, Waru, Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 Juni tahun 2024, Ibu Nini Erawati dari Surabaya. Tanggal 9 Juni 2024, Ibu Ruth Dewi Subrata dari Jakarta. Tanggal 16 Juni 2024, Bapak Yeremia Maria Sedati Sidoarjo. Tanggal 17 Juni 2024, Ibu Siane Surabaya. Tanggal 25 Juni 2024, Ibu Shirley Tikoalu, Jerman. Putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. 28 Juni 2024 dimulai hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Tanggal 30 bulan Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widyawati dari Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih Pak Jolo. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam semua buat keluarga yang ada di Jakarta. Maju terus bersama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Bu Yeti. Terima kasih. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Malam hari ini kita akan sudah menyelesaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita mengucap syukur bahwa kita sudah menerima berkat firman yang begitu indah buat kita terima, kita remakan dalam hidup kita, bahwa kita harus tetap menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan, untuk kita selalu mentaati akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih juga semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita yakini percaya malam hari ini kita terima mujizatnya. Amin Bapak Ibu. Tuhan. Kita terima jamahan Tuhan malam hari ini. Terjadi dan terjadi dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan Kristus. Kita berdoa terus untuk Ibu Reni Anita. Semangat Ibu Reni.
Tuhan Yesus menjamah Ibu Reni, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sembuhkan Ibu Reni, malam hari ini terjadi Ibu Reni, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi atas Ibu Reni Anita yang sedang berbaring sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara kita yang lainnya, yang sakit kita percaya sudah disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan susah diberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Emi. Tuhan Yesus berkati Ibu Emi. Tuhan Yesus berkati ya 3 anak putranya yaitu Timothy, Alden. Terima kasih Timothy, maju terus bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Juga kepada Ibu Lili, Andayani, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya, Ibu Indiani juga terima kasih. Bu Sian Liang, terima kasih Bu Sian Liang. Suaminya Pak Kim Sun, salam buat suaminya Bu Sian Liang. Tuhan Yesus berkati. Galaxy J7 Plus juga terima kasih. Juga Pak Lubis, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati Pak Lubis. Salam buat keluarga semua Pak Lubis. Juga kepada Pak Roli Lubis juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Ibu Meliawati, Ibu Marta juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Pak Darmawan bersama Ibu Hana Nova yang ada di Medan. Salam buat Ibu Hana Nova, Pak Darmawan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan berkati pelayanan Pak Lukas. Siap, sama-sama Pak Darmawan. Salam buat keluarga di Medan. Oras. Haleluya. Juga kepada Ibu Puji Esti sekali lagi terima kasih Ibu Yeti, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ibu Jaju, terima kasih Ibu Jaju juga atas pelayanannya malam hari ini. Salam buat keluarga semua, keluarga besar Pak Nuswati ya Ibu. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Lukas. Iya, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan kepada hambanya Pastor John Sarbunan, nanti akan didoakan sebelum doa berkat. Dan saya kembalikan sepenuhnya kepada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada ibadah malam hari ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa, tidak ketinggalan ya. Malam ini Cifung akan bersaksi, dia tadi sudah buka mic. Pastor John. Ya, sebentar Pak Darmawan, kita dengarkan kesaksian Cifung dulu. Nah, mungkin ada mau tanyakan, nanti Pak Darmawan bisa tanyakan ya. Oke, Cifung, halo. Oh ya, halo. Ya, malam silakan. Pak John. Ya. Ya Pak John, malam-malam semuanya. Salam buat saudara kekasih yang di Gereja COCD. Tentunya Tuhan berkati semuanya. Pak Pendat John, semalam Siana mamanya kan sakit ya. Istilahnya minta doa. Nanti itu didoakan sama Pak Pendat John supaya adiknya yang bernama Wiwi dan Sioling dan Lili supaya mau bersatu sama Siana karena tadi malam Siana sempat nangis rindu mamanya itu diobatin gitu Pak Pendat John. Tapi karena adiknya ini dikeluarin susternya, yang suster yang lama yang agak ngerti katanya, terus dicariin suster yang baru. Siana sempat ini malam sekali ya, dia ngobrol jam 11 malam. Habis itu terus dia bilang nanti tak suruh Pak Pendeta John ya Cikung sampaikan ya. Aku bilang gitu, nanti tak sampaikan ini nanti malam biar didoakan. Dan terima kasih sebelumnya supaya semuanya saling mendoakan jika ada satu orang yang mengalami seperti ini ya. Istilahnya seperti yang tadi difirmankan, mentaati pemimpinnya. Saya terkena semua ya, mentaati kadang-kadang kita tidak taat ya, kurang taat. Saya bilang Tuhan ini untuk saya. Jadi kita kadang-kadang masih kalau pemimpinnya senang pujian ya, kita kadang-kadang tidak memuji. Sekarang saya belajar untuk Pak Mendai ya. Akan ada ayatnya sudah keluar ya, kita baca tadi ya. Mulai saat ini kita berubah, bukan mentaati yang lain, tetapi mentaati pemimpin-pemimpinnya. Itu yang dipakai Tuhan. Wakil daripada Bapa yang di surga tentunya. Ya, jadi ini menjadikan kita rema ya. Saya merasa bersyukur Pak Pendat John. Firman-firman yang disampaikan itu ternyata membangun kita sebagai rohani kita satu sama lain. Memang benar ya, kalau Pak Pendat John suruh ini, itu kan bukan dari Pak Pendat John, dari Roh Kudus yang menyampaikan melalui pemimpin-pemimpinnya. Terima kasih Pak Pendat John dan semuanya. Mendoakan yang sakit-sakit. Ya, tadi itu saya mau ini nggak bisa tadi siang ya, ini malam bisa. Memang
Tapi saya ini Pak Pendeta John agak rewel masih anu. Terima kasih, dan itu Ya. aja yang saya sampaikan supaya kita juga saling mendoakan untuk jiwa-jiwa sehingga Amin. banyak nanti jiwa-jiwa di kecil-kecil. Saya percaya Tuhan punya rencana yang sangat indah gereja ini. Tentunya kita terus bangkit untuk mendoakan gereja terutama untuk jiwa-jiwa seperti ya ini adiknya Shana ya, Wiwi, Jolin dan Lili, supaya Shana bilang seandainya kalau ada apa bisa menerima gitu Pak Pendeta John. Ya. Tentunya Pak Pendeta John akan dibawa ke sana. Cipung doakan aja. Saya bilang iya nanti didoakan sama-sama di gereja. Soalnya dia tuh rindu untuk kita bisa masuk gitu Pak Pendeta John. Ya. Supaya Pak Pendeta bisa masuk, kasihan juga. Kalau mamanya kan sudah lama Pak Pendeta ya, seperti Ya. terbaring dan lama sekali, bertahun-tahun itu Pak Pendeta. Itu kan membutuhkan dana sudah banyak sekali. Dan Shana tuh bilang sampai nangis malam ya. Ya kita juga sesama seiman, saudara kita semua di sini satu sakit, kita tubuh Kristus, kita ikut semua, ikut merasakan, ya seperti itu Pak Pendeta John. Dan semuanya di sini mendoakan sehingga tubuh Kristus itu saling mengasihi, seperti janji Bapak ya, untuk mengasihi satu sama lain, mendoakan. Kalau ada juga yang belum di dalam Tuhan, ya seperti ini ya, mari kita sekalian sama-sama untuk menginjil, belajar untuk menginjil dari satu, ya kalau di gereja-gereja lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan bukakan melalui Rema tadi, taat kepada pemimpinnya itu nomor satu dulu. Ya, pemimpinnya suka melayani di penjara, ya kita juga dukung doa dan kita juga mendoakan satu sama lain untuk selalu kita sama-sama jangan egois ya, seperti kita sendiri, kita belajar untuk merendahkan hati kita tadi. Saya merasa kena tadi, Tuhan ampuni saya. Rendahkan hati kita, bahwa kita juga mau seperti tidak harus Pak Pendetanya yang keluar, ya kita yang keluar ya. Saya mau Pak Pendeta John bersama nanti siapa yang di Surabaya, sekiranya ada satu aja Pak Pendeta doakan, saya akan banyak jiwa-jiwa yang saya lihat itu belum mengenal Tuhan. Nanti kita Sapa Erna bersama siapa ya, ini Erna nggak masuk ya, Erna sudah siap Pak Pendeta. Dia bilang ya Ibu mari kita melangkah, nanti kita bilang sama Pak Pendeta John katanya. Pak Pendeta John kan ada di Kediri, saya bilang kita melangkah untuk jiwa-jiwa yang memang betul-betul sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Seperti ini tadi ya, keluarga daripada si Shana, coba lihat seperti ini ya, keluarga-keluarganya belum di dalam Tuhan, dia rindu supaya Pak Pendeta John itu bisa masuk ke tempatnya dia katanya, ke maminya. Lah itu kan tangisan ya Pak Pendeta John ya, nangis dia, nangis batin. Saya bilang, Shana kamu jangan nangis, kamu kuatkan aja, jangan nangis sungguh-sungguh, kasihan. Nah, kalau nangis gitu kan di depan Pak Pendeta John, dia kan malu, gak mau ya. Terus aku bilang Cik Bung aja, dia bilang gitu. Dan nangis-nangis saya bilang kamu harus banyak doa, saya bilang gitu ya. Puji Tuhan, mari kita ini belajar untuk mendoakan keluarga daripada Shana juga ya, yang namanya Wiwi sama Jolin sama Lili namanya ya adiknya, untuk supaya apa? Dia mengenal Kristus, keluarga besarnya ya. Ya Pak Pendeta John, itu aja kita mengetahui bahwa kita harus taat sama pemimpinnya. Berarti hari ini saya tulis di buku tadi, saya harus taat sama pemimpinnya. Saya akan maju, nanti kita persiapkan Pak Pendeta John doa aja, kita akan meluncur seperti ini, merukunkan, mendamaikan mereka. Setelah itu kalau itu biar Pak Pendeta John yang mendoakan, dia rindu supaya Pak Pendeta John bisa masuk ke tempat mamanya itu mendoakan. Itu aja, terima kasih semuanya sekalian, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta John. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian Cipung yang sangat indah malam ini. Ya, mungkin sebelum kita akan menutup, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan singkat daripada Armawan Lim mewakili kita ya. Ya, bagaimana Pak Frans Angki? Ya, Pak Darmawan silakan. Enggak, Pak Angki dulu nggak apa-apa. Biar apa dia mau ngomong tadi. Oh ya, ya Pak Frans Angki. Ya, kita berdoa dulu Pak John. Berdoa dulu baru Pak Darmawan bersaksi. Oh oke. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Mari saudara terkasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan malam hari ini sebelum Pak Darmawan bersaksi bertanya ya, dan kita akan tutup. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian ya di malam hari ini. Kuasa Tuhan akan bekerja menjamah saudara-saudara sekalian ya.
Percaya pengurapan Roh Kudus memulihkan, membebaskan saudara-saudara sekalian ya. Keajaiban Tuhan akan terjadi bagi semua kita di malam hari ini. Kelepasan akan terjadi dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, karena malam ini kuasa Tuhan akan menjamah saudara sekalian. Yesus Engkau adalah penyembuh bagi yang sakit malam hari ini dalam nama Yesus. Aku berkata semua yang hadir pada malam ini, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Bapak Frans Angki Kuara Emerin, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Oh, pemilik Galaksi J7 Plus, Ibu Cifung, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Darman Lim, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Emi, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus. Ibu Reni Anita, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Bapak Darmawan Lim, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas juga istrimu, Ibu Hananova, dalam nama Yesus. Engkau akan punya anak. Di tahun ini Tuhan akan berikan keajaiban dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Terima ya. Kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu dalam nama Yesus. Untuk Timothy Alden, Tuhan berikan engkau masa depan yang penuh harapan. Karena itu, jaga hatimu baik-baik, jangan keraskan hatimu malam ini ya. Siapa yang mengeraskan hati malam ini, Tuhan beri engkau hati yang lembut, sehingga engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan percaya, sejak engkau dengar pesan Tuhan ini, engkau akan lihat akan ada terobosan-terobosan dalam doa-doamu. Tuhan mendengarkan doamu, tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi keterlambatan. Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Karena hari ini Tuhan sedang beri engkau hati yang baru dan roh yang baru. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas Krisnanto, Ibu Puji Astuti Esti, Ibu Yeti Sulistiorini, dalam nama Yesus. Untuk juga Pak Frans Angki, untuk juga Ibu Sinta Nini Sulistiorini Wati, untuk juga Ibu Indriani, dalam nama Yesus. Untuk juga Ibu Marta, untuk juga Ibu Sian Lian, untuk juga Ibu Lili Handayani, juga untuk Pak Lubis, Pak Romli Halomuan Lubis, dan juga Pak Roli Lubis. Malam ini Tuhan berikan kalian hati yang baru dan hati yang taat dalam nama Yesus. Tuhan akan menjauhkan daripada-Mu hati yang keras. Tuhan berikan hati yang lembut seperti hati Tuhan. Dan malam ini engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus, Ibu Reni Anita, dalam nama Yesus. Malam ini mujizat ajaib sedang terjadi atasmu. Juga untuk Ibu Indriani, malam ini mujizat ajaib sedang terjadi atasmu, atas menantumu Christian, dan juga atas calon besanmu. Tuhan sudah sembuhkan kalian, sudah sembuhkan Ibu Indriani juga. Dan kami percaya malam ini doa-doamu akan berkuasa. Tuhan sudah mendengar doamu malam ini. Aku percaya tidak ada yang lemah, semua akan kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kalah, semua berkemenangan. Tuhan bahwa engkau naik dan tidak akan turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah. Engkau akan mengalami terobosan-terobosan dalam keajaiban dari waktu sekarang sampai beberapa waktu ke depan. Engkau akan lihat keajaiban akan terjadi dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang menangis karena masalah pergumulan yang berat. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, jangan susah hatimu anakku. Akulah yang menolong engkau. Aku pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Dalam nama Yesus. Ada beberapa ibu yang malam ini engkau akan lihat hati suaminya mulai dipulihkan Tuhan. Percaya Tuhan berikan sebuah kegirangan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Engkau yang juga berdoa untuk anak-anakmu, menantumu, calon juga menantumu, Tuhan akan pulihkan hati mereka, dan mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar sangat menyenangkan dan akan menyegarkan jiwamu dalam nama Yesus. Saya ibu-ibu yang datang malam ini, engkau akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Juga para pria, para suami, para kepala keluarga, berkat Tuhan ada di atas kepala orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, orang laki-laki yang takut akan Tuhan, anak cucunya perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Berkat Tuhan tidak akan jauh daripadamu. Tuhan akan membawa berkat itu makin mendekat dan melekat denganmu. Dalam nama Yesus. Terima malam ini, apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung, Tuhan buat bertambah-tambah, tidak akan berkurang-kurang. Tuhan buat naik dan tidak akan turun. Tuhan buat berhasil dan tidak akan gagal. Dalam nama Yesus, yang buka toko, yang punya usaha di rumah, yang melakukan apapun pekerjaanmu, Tuhan buat semuanya berhasil, beruntung. Apa yang kau doakan malam ini, Tuhan sudah dengar doamu. Dan percaya, malam ini kau terima kemenangan, kau terima mujizat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada semua yang percaya katakan amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, Pak Darmawan Lim, silakan mau bertanya singkat saja dan kita akan tutup ya. Silakan Pak Darmawan. Haleluya. Ya, salam. Ya, teman-teman shalom. semuanya.
Saya mungkin nggak bertanya, Pastor, cuma mau sedikit kesaksian kebaikan Tuhan aja. Ya, silakan. Ucapan terima kasih ke Pastor John. Itu keponakan saya mau rahasiaan. Ya, Puji Tuhan sudah pulang rumah sakit ya. ya, Karena Pastor John sudah sering doakan, dia udah lebih baik. Tinggal nanti pemulihan, rawat jalan di kontrol balik ke rumah sakit gitu. Amin. Tapi sudah bisa sudah bisa pulang ke rumah, dan dia punya hemoglobinnya udah normal, Pastor. puji Udah Tuhan. normal. Kemarin kan turun sekali. Ya. Ya, Terima kasih banyak lah Pastor John atas doa-doanya yang sudah banyak untuk keponakan saya. Dan mungkin sekedar mau sharing sedikit kan, Pastor Ya. John ini mungkin teman-teman bisa tahu dia punya karunia khusus loh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Jadi seperti contohnya misalnya Ibu Reni ini kan, dia kan dalam keadaan sakit ya, tidak bisa berdiri kan. Kalau bisa kan beliau kan di Surabaya ya Ibu Reni. Kalau bisa ketemu Pastor John, minta beliau doakan. Karena Pastor John itu punya karunia yang dikasih Tuhan, karunia penyembuhan. Saya sendiri sudah pernah merasakan waktu saya kemarin mau dioperasi kan. Saya langsung minta tolong Pastor John doakan apakah saya harus dioperasi atau tidak kan. Terakhir saya minta doa sama Pastor John, dan terakhir tuh Roh Kudus bicara sama saya supaya jangan operasi. Dan ternyata Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Ada dokter yang lain datang mengatakan kalau memang kamu tidak nyaman untuk operasi ya jangan operasi. Dan saya putuskan tidak operasi. Kalau rumah sakit itu mungkin teman-teman kan tahu kan. Kalau sudah masuk apalagi yang BPJS. Kalau nggak operasi kan dia nggak ada cuan kan. Dia selalu menganjurkan segala sesuatu operasi kalau memang harus operasi kan, supaya cuannya bisa gede. Nah itu kan mungkin teman-teman tahu kalau BPJS punya aturan main kan itu kan. Nah, tapi untunglah setelah saya didoakan Pastor John, istri saya telepon Pastor John sama saya, kita betul-betul minta tolong Pastor John doakan, karena saya kan di Medan ya, jadi nggak bisa ketemu. Saya rindu sekali bisa ketemu Pastor John, tapi nanti mungkin waktu Tuhan akan pertemukan. Amin. Dan ternyata didoakan Pastor John, tiba seorang dokter dari anak Tuhan datang membantu saya ngomong ke pihak rumah sakit bahwasan tidak usah operasi. Dan puji Tuhan setelah tidak operasi, mungkin dari dulu kan Pastor John udah tahu kan cerita saya kan. Berangsur-angsur Tuhan kenalkan seorang anak Tuhan juga, seorang dokter. Dan dari situ kan Tuhan pulihkan saya. Cuma sedikit gambarannya, mungkin kalau untuk orang yang mohon maaf sebelumnya mau menggugah hati Tuhan, ibaratnya kan kayak itu yang wanita Samaria yang 12 tahun itu kan dia berusaha keras kan. Gimana caranya dia menggugah hati Tuhan kan? Kita harus belajar. Kalau saya mungkin malam hari ini saya mau bagikan ke Ibu Reni kan. Dalam doa Ibu kan, Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Selalu minta belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihani saya. Kasihani saya. Amin. Ya, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia kalau minta belas kasihan Tuhan, terus kan nangis terus sama Tuhan. Kalau bisa nangis sama Tuhan, tidak usah malu sama Tuhan. Saya dulu nangis tiap hari nangis sama Tuhan. Kalau setelah nangis sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, ketemu sama hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Contohnya Pastor John Sarbunan. Minta beliau doakan, kalau bisa Ibu di Surabaya. Nah, kalau memang ada kendaraan, ya usahakanlah ketemu Pastor John di Kediri. Atau gimana solusinya kan Surabaya dengan Kediri kan dekat kan. Nah, percayalah Ibu, Pastor John itu punya urapan kasih karunia dari Tuhan. Dia bisa punya karunia penyembuhan. Pastor John punya karunia penyembuhan karena dia dipenuhi Roh Kudusnya, itu hidup itu, Bu. Roh Kudus bekerja dalam hidupannya itu nyata. Nah, jadi Ibu minta belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, aku minta belas kasihan-Mu. Terus ingatkan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan, nangis sama Tuhan. Nah, terus nangis. Dan kalau bisa kan dalam saat teduh, Ibu jangan sendiri, ajak keluarga pujian penyembahan. Karena di sebelum doa kita naik kepada Tuhan, Tuhan ingin kita memuji Dia, menyembah Dia. Pastor John kan terkenal sebagai gembala yang sangat suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia kalau sudah mungkin teman-teman bisa lihat ya, waktu sebelum masuk firman, dia waktu pujian penyembahan, yang lainnya kan aku lihat ada yang malas-malas tahu, ada yang tutup kamera, tapi aku perhatikan terus loh, setiap hari Pastor John masuk pujian penyembahan, dia begitu kusuk. Dia sangat-sangat menghargai pujian penyembahan. Dia mau hati Tuhan disenangkan. Tapi percayalah, kalau Tuhan disenangkan,
Ya, dia pasti apapun yang kita minta dia akan kerjakan untuk kita. Ya, ibu seperti ibu, misalnya ibu gak bisa nangis kan, nyanyi apa adanya, Bu. Apa adanya, puji terus Tuhan, puji terus, usahakan. Saat kumpul sama anak, puji Tuhan, seperti Pastor John lakukan itu kan. Nanti Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Nangis sama Tuhan, mujizat akan terjadi. Pasti terjadi. Saya adalah saksinya, Tuhan bekerja dahsyat dalam kehidupan saya. Ya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Mungkin sekedar sharing ini aja. Dan satu hal lagi saya mengucap syukur dan terima kasih atas Pastor John. Dan Ibu Reni nggak usah malu-malu telepon Pastor John. Beliau itu memiliki hati yang sangat penuh cinta kasih. Ya, dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Nah, dia tidak mengejar popularitas, tidak mengejar jam tayang, tapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dia seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ya dalam kekurangannya dia kan bekerja membuat tenda kan. Dia tidak pernah sana sini berharap orang lain, tidak pernah. Sama seperti Pastor John. Dia punya kehidupan sendiri, dia tahu Tuhan yang mencukupkan. Apapun yang diminta Tuhan cukupkan. Dia seperti Rasul Paulus. Jadi hamba Tuhan yang seperti inilah yang harus kita belajar untuk ikuti. Karena Rasul Paulus mungkin teman-teman tahu kan, Paulus luar biasa ya. Nah, dan ternyata istri saya pun yang dikasih Tuhan itu memang seperti Rasul Paulus. Saya juga dia dari dulu pun ingatkan saya, Saudara mohon saya tidak mengejar naik mimbar. Saya tidak mau naik mimbar, tidak perlu nambah tenar. Saya mau ngejar jiwa untuk Tuhan. Suatu saat kita menghadap Tuhan kan, dia tanya, apa yang sudah kau kerjakan di dunia? Dia tidak tanya, sudah berhasil apakah kau di dunia? Tidak ada. Berapa banyak jiwa yang kau bawa untuk saya? Nah, sudahkah kamu, benarkah kamu mengasihi aku? Itu yang Tuhan tanya. Baik, marilah kita semua kita menyenangkan hati Tuhan, belajar Pastor John. Makanya kadang-kadang saya sebenarnya suka kadang-kadang pujian penyembahan itu. Mohon maaf bukannya kritik ya. Aku lihat teman-teman kadang-kadang kurang menghargai kan, tutup kamera segala macam. Padahal Tuhan lihat dari surga loh itu. Ya, Tuhan lihat dari surga, malaikat memantau kita itu. Kamu lihat teman-teman mungkin nggak secara ringkas perhatikan Pastor John melakukan pujian penyembahan. Coba teman-teman perhatikan. Yang sebelum-sebelumnya, itu luar biasa, kusuk sekali. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita belajar seperti itu. Ya, nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, makasih Pastor John atas firman Tuhannya. Nah, Tuhan pakai pelayanannya lebih dahsyat lagi. Mudah-mudahan Tuhan pakai lewat tangan Pastor John, Ibu Reni bisa berdiri, bisa sehat kembali. Mujizat pasti ada dan pasti ada. Amin. Oke, makasih Pastor John. Tuhan berkati semuanya. Bu Reni tinggal di mana, Bu Reni? Bu Reni di Surabaya. Surabaya. Surabaya di mana, Bu Reni? Jalan Sambiroto. Sambi Kerep ya. Sambi Kerep. Daerah mana, Bu? Daerah Rungkut. Sambi Kerep Rungkut Pak John, Rungkut. Sidoarjo Pak John. Dengar ya? Ya, dengar. Daerah mana, Bu? Citraland. Oh, Citraland, Surabaya Barat ya? Oh, Citraland. Oke, baik. Ya. Kasih alamat aja, Pak John. Kasih alamat ya. Nanti kita akan 29 terwakil datang. Sabtu bisa ya Pak John ya? Ya. Tanggal 22. Iya, Pak John kan datang ya, bisa ya? Ya. 29. Atur sama Bu Sinta, 29 kita akan turun ke Surabaya. Lalu kita akan bisa atur waktu ya, karena ada nanti baptisan air untuk sahabat-sahabat yang memang mau dibaptis dan juga yang mau persiapan pernikahan ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Nanti saya mau tanya. Ya, silakan. Boleh. Ya, gimana? Di Surabayanya di mana ya? Kalau Surabaya kita itu base camp-nya di Pondok Chandra Indah. Tapi bisa saja kita ada pindah tempat seperti yang lalu kita di tempat Ibu Indriani di dekat hotel itu Sinar ya, Sedati. Ya, Juanda, daerah Juanda. Nanti Citraland dekat Bu Rosalin, Pak. Ya, di Surabaya Barat ya. Darmo, iya. Nanti akhir bulan di Bu Rosalin. Oh iya. Ya.
ini Pak John ini ke sini. Ya, Ya Tante Reni, rencananya Pak John kalau ke Surabaya, kalau ada Sudah waktu mau ke tahu ya, Tante. alamatnya. Nanti saya minta sama Erni ya. Oh iya. iya. Omong sama Ernia ya. Ini sakit Ini apa, Bu? Erni yang dampingi ya, yang dampingi Bukan. tante ini adik. Ini saya Menantu. kakak iparnya. Oh, kakak Oh, kakak. iparnya. Iya. Nanti saya minta alamat lagi sama Erni, saya lupa soalnya. Iya. Ini sakit apa, Bu? Tulang belakang ini terjepit, keropos. Oh, sama Mbak Male. Itu diterapi, Bu. Terapi juga. Iya, sedang diterapi lagi. Ya ini lagi apa? Terapi tusuk jarum juga. Itu Male juga itu. Juga sama. Gara-gara jatuh, juga stroke kedua, juga kena tulang belakang. Tapi dia sekarang sudah bisa duduk. Kalau pagi direndam air hangat, doakan, ditekuk-tekuk kakinya. Lama-lama dia duduk ya. Ya, puji Tuhan. Malek, John Malek. Ya, oke. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Frans Sangki. Sudah Ya, usia kita 80. doa khusus sekali lagi buat ibu yang sakit itu. Ibu Reni ya, Ibu Reni Anita. Oke. Kita imani sekalian. Semua kita imani buat beliau. Semua arahkan tangan ke depan layar monitor untuk Ibu Reni Anita. Iya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kan tanganmu Tuhan menjamah Ibu Reni Anita dalam nama Yesus. Oke, itu kakak iparnya yang ada di situ sama suaminya. Silakan kalian bergandengan tangan di situ. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Male juga kuasa Tuhan bekerja malam ini juga. Dalam nama Yesus. Alkitab berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya kepada Tuhan. Salah satu tanda, selain mereka berbicara dalam bahasa roh, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Reni Anita, malam ini dalam nama Yesus. Tarik nafas panjang-panjang dalam nama Yesus. Sekarang lepaskan. Dalam nama Yesus. Ketika engkau tarik nafas, engkau sedang menarik kuasa Tuhan masuk dalam tubuhmu. Sekarang lepaskan dalam nama Yesus. Lepas nafas dalam nama Yesus. Engkau sementara melepaskan segala sakit penyakit, segala kuman, virus, bakteri apapun yang membuat tulang belakangmu terjepit. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus. Yang akan berkuasa lagi. Sekarang ucap syukur, Bu. Ucap syukur sekarang. Kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini juga. Ucap syukur. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau yang percaya, tidak ada mustahil. Semua kami anak-anakmu malam ini bersatu hati dari berbagai tempat, dari rumah masing-masing. Kami doakan Ibu Reni. Aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau pulih. Jadilah engkau kuat. Jadilah engkau menang. Sebagaimana Tuhan sudah menyembuhkan Pak Darmawan Lim dari Kota Medan, Tuhan juga menyembuhkan Ibu Reni Anita. Kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Tuhan sembuhkan juga Male. Tuhan sembuhkan juga Ibu Luciawati dalam nama Yesus. Mamanya Aldo dalam nama Yesus. Terima kasih. Doakan kepadamu. Haleluya. Kita ucap syukur sekarang. Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Reni Anita. Amin. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara, kita akan kedatangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin ya. Terima berkat ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang hadir malam ini, pria dan wanita, suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa berkat, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu ya besok pagi. Tuhan berkati Pak Lubis, Pak Romli. Terima kasih banyak Mas Berkati Pak Roli. Firman yang memberkati. Sama-sama.
Bu Ya, Indriani, Pak salam. Darmaudin. Amin. Pak Lukas, makasih loh udah Berkati ya Bu muncul. Yeti, Bu Bu Reni, Pujiastuti. sehat ya Terima Bu Pak ya. Lukas buat pelayanannya ya. Semuanya. Tuhan berkati. Ya. Sampai jumpa lagi teman-teman Berkati semua. semuanya. Pak Pak Roli, terberkati ya. Reni. Amin. Halo. Semuanya, salam buat semua dari rumah. God bless you, Bu Sin Lian, terberkati ya. Ya, Tuhan Ya. berkati Pak Pendeta John. Bu Reni harus Cukup percaya ya, kuasa darah Yesus pasti sembuhkan Ibu. Amin ya, Bu Reni, Tuhan sudah Kuasa sembuhkan darah ya. Yesus pasti sembuhkan Ibu. Kuasa darah Terjadi dalam Yesus nama luar Yesus. biasa. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. God Terima kasih, bless you Pak Jono. all. Bye-bye. Bye-bye. Amin.